saya Muhammad Ridwan Hanafi dengan NIM 51704111013, jurusan Informatika dari Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Desain Interface dengan dosen pengampu Bapak Yoga Sahriah dengan judul Antarmuka Berbasis Menu. Definisinya ada tiga poin definisi. Yang pertama, menu adalah sekumpulan pilihan yang ditampilkan pada layar. Setiap menu mewakili sebuah perintah. Yang kedua, pengguna memilih sebuah perintah dari sejumlah perintah yang disusun ke dalam sejumlah menu dan melihat pengaruhnya. Dan yang terakhir, nomor 3, tujuan menu menciptakan organisasi menu yang pantas, mudah dipahami, mudah diingat, dan tepat sesuai dengan tugas pengguna. Ada 3 jenis menu. Yang pertama ialah organisasi menu berbasis tugas. Yang kedua, menu tunggal. Dan yang ketiga, kombinasi banyak menu. Jenis menu yang pertama adalah organisasi menu berbasis tugas. Jenis menu berbasis tugas meliputi single menu, sequential linear menu, simultaneous menu. Ada juga beberapa menu lainnya, tapi saya hanya menyebutkan contoh ketiga ini. Contoh dari menu ini seperti radio button, jadi dia hanya bisa memilih satu dari beberapa pilihan. Jenis menu yang kedua adalah menu tunggal. Menu tunggal memungkinkan pengguna untuk memilih satu dari 2 pilihan ataupun sejumlah pilihan. Dalam keadaan tertentu, menu tunggal sudah mencukupi untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam situasi tertentu, pengguna juga dapat memilih lebih dari satu pilihan yang tersedia. Beberapa menu tunggal adalah menu biner, menu tunggal banyak pilihan, menu datar, menu tarik, menu berbasis ikon dan toolbar, menu dengan pilihan yang panjang, menu dan hotlink, dan menu breadcrumb. Jenis menu tunggal yang pertama adalah menu biner. Menu biner hanya boleh memilih satu dari 2 pilihan. Seperti contoh, pada gambar tersebut hanya berisi perintah menu yaitu OK atau cancel saja. Jenis menu tunggal yang berikutnya adalah menu tunggal banyak pilihan. Seperti kedua contoh gambar yang ditampilkan, yaitu dia memiliki sebuah menu yang lebih dari 2. Jadi ada 3 seperti yang di gambar kiri, yaitu save, don't save, atau cancel. Kemudian yang gambar kedua ada don't want me again, kemudian quick opera, dan yang terakhir ada cancel. Jadi menu tersebut ada 3 pilihan yang dicantumkan. Jenis menu tunggal berikutnya adalah menu datar. Menu datar merupakan menu berbasis teks konvensional dengan semua menu yang tersedia ditampilkan pada layar. Seperti contoh gambar yang ditampilkan, dia itu menampilkan seluruh menu yang tersedia. Jadi saya hanya menyebutkan 3 jenis menu tunggal. Kemudian jenis menu yang ketiga adalah kombinasi banyak menu. Pada sejumlah aplikasi, khususnya yang berbasis web, biasanya dijumpai sejumlah ragam menu yang berbeda. Jumlah menu dapat dikombinasikan secara linear maupun disajikan secara serempak. Strategi yang digunakan adalah menyusun menu tersebut menggunakan struktur pohon. Dapat juga disusun secara jaring tak berputar maupun jaring berputar. Beberapa jenis kombinasi banyak menu adalah menu linear, menu serempak, menu berstruktur pohon, peta situs, jaring menu tak berputar, dan berputar. Yang pertama adalah menu linear dan menu serempak. Menu ini disusun secara linear sehingga membantu pengguna dalam mengambil keputusan secara bertahap. Contohnya adalah saat pengguna membeli pakaian. Pengguna harus memilih dulu jenis ukurannya, warna, dan lain-lain. Jenis menu berikutnya adalah menu berstruktur pohon. Menu disusun dan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Seperti contoh gambar yang ditampilkan, saya mengambil menu dari Windows 10. Dia dikelompokkan dalam kriteria huruf. Jadi yang paling atas adalah huruf A, kemudian di bawahnya B, lalu C.
Jadi aplikasi yang ditampilkan di awalan huruf A, dia akan masuk ke dalam kriteria huruf A. Selanjutnya adalah peta situs. Peta situs digunakan untuk membantu pengguna mengetahui cara keseluruhan ruang informasi yang tersedia. Seperti contoh, dia ada 3 kriteria menu. Yang pertama ada informasi yang mencakup tentang about us, contact us, international order, dan set map. Jadi dia hanya fokus kepada kategori informasi. Sama juga dengan kategori customer service, dia juga menampilkan beberapa menu tentang pelayanan. Kemudian yang di bagian kanan dia itu menampilkan menu tentang My Account yang berisi tentang login, registrasi, My Account, shopping cart. Jadi singkatnya kalau menurut saya adalah menu peta situs memberikan sebuah informasi ke pengguna dalam bentuk yang mendasar, seperti semisal yang tadi disebutkan. Jika about us, kontak, international order, set map itu dia itu menu dasarnya adalah informasi. Jadi pengguna itu bisa mencari menu-menu tersebut dalam sebuah menu informasi. Di menu juga ada bagaimana cara mengorganisir pilihan. Yang pertama adalah mengelompokkan berbasis tugas. Untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang dibangun berupa pengelompokan dan pengurutan pilihan yang tersedia. Yang kedua, pengurutan penyajian pilihan. Contohnya adalah kelompokkan berdasarkan nilai tertentu. Jadi maksud dari pengelompokan berdasarkan nilai tertentu adalah seperti dasar pengukurannya ini seperti waktu, urutan numerik, sifat fisik. Urutan numerik kalau misal ascending dia diurutkan dari 1 sampai 10. Kalau misal descending dia diawali dari 10 sampai 1. Kemudian dasar kemungkinan pengurutan. Pilihan paling penting diletakkan sebagai pilihan pertama. Kemudian pilihan paling sering digunakan diletakkan sebagai pilihan pertama. Lalu kelompok dari sebuah pilihan terkait dipisahkan dengan baris kosong. Yang terakhir adalah urutan secara alfabetis. Kalau alfabetis biasanya dari A, B, C sampai Z, atau bisa dibalik dari Z sampai ke A. Lalu bagaimana desain antarmuka menu untuk balita? Misalnya ukuran menu untuk aplikasi balita tersebut berukuran lebih besar dari menu-menu konvensional aplikasi yang sering digunakan, karena balita atau anak kecil lebih mudah untuk menyentuh tombol tersebut jika berukuran lebih besar. Kemudian ada tombol konten. Biasanya juga di aplikasi anak kecil disertakan tombol konten seperti anjing, hewan. Misal anak tersebut memencet sebuah gambar hewan kucing, dia akan mengeluarkan sebuah suara kucing, atau jadi seperti ada timbal balik gitu dari konten yang disertakan. Lalu warna dan suara. Kebanyakan aplikasi dirancang untuk memberikan menu yang berupa warna yang lebih cerah seperti warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Kemudian kalau dari segi suara, ada juga menu yang jika ditekan dia mengeluarkan suara. Lalu warna dan suara. Kebanyakan aplikasi untuk anak-anak itu menyantumkan sebuah tombol yang memiliki warna dan memiliki efek suara jika ditekan. Warna dari tombol tersebut kebanyakan berwarna cerah seperti merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Jadi inti dari menu warna dan suara ini adalah memberikan kenyamanan kepada anak-anak agar tidak mudah merasa bosan dan mempermudah dalam pengoperasian sebuah aplikasi permainan agar anak-anak itu tidak bingung dalam penggunaannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya di materi antarmuka berbasis menu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa.